Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan SPDGR. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dengan unit kerja SMK Negeri Batujaya, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh seorang guru hebat. Silakan Bu, bisa perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Septiana Dwi Lestari SPDGR, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri Batujaya, Kabupaten Karawang. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-supervisi akademik. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Kemudian tujuan dari percakapan pra-observasi ini yaitu sebagai langkah awal persiapan pembelajaran agar nanti pembelajaran yang dilakukan di kelas lebih baik dan Ibu bisa lebih percaya diri lagi agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa kita nantinya. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran Quick and Draw dan media quizzes, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, kerjasama, cermat, dan juga percaya diri. Baik Bu, berarti untuk tujuan pembelajarannya mencakup dua hal, yaitu terkait struktur dan kebahasaan. Betul. Baik, selanjutnya bagian mana yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, bagiannya itu bagian pengelolaan kelas, kemudian membuat peserta didik itu merasa senang ketika mengikuti pembelajaran, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berarti Ibu memiliki 3 area pengembangan ya, yaitu pada kompetensi pengembangan kemampuan penguasaan kelas, kemudian pengembangan pembelajaran yang berpusat pada siswa, juga membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk para siswa kita. Sangat luar biasa. Selanjutnya bagian pengembangan mana yang ingin Ibu fokuskan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Ya, bagian yang saya ingin fokuskan yaitu di mana bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kalau tujuannya untuk berfokus pada pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kira-kira sejauh mana kemampuan Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu sendiri? Ya, baik. Di sini saya itu akan menggunakan model pembelajaran Quick on the Draw, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berkelompok sehingga anak itu dilatih untuk bisa berkolaborasi ya. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan adalah quizzes. Media ini digunakan untuk mengetahui ya kemampuan siswa ya, jadi bentuknya evaluasi tapi evaluasi yang menyenangkan karena di quizzes itu tampilannya beda seperti paper ya gitu ya Pak. Kemudian untuk tekniknya, karena ini merupakan pembelajaran berkelompok, otomatis ada diskusi, jadi mereka itu diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu permasalahan begitu Pak. Oh, bagus sekali Bu. Kemudian apa harapan Ibu dan manfaat apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita kali ini, sekaligus kegiatan supervisi yang akan kita lakukan di kelas nanti? Ya, dengan adanya kegiatan ini ya saya merasakan manfaatnya, di mana jadi saya dapat mengetahui
apa yang sudah saya rencanakan, apakah sudah siap atau sudah matang untuk nantinya dilaksanakan di kelas, begitu Pak. Adapun harapannya ketika nanti Bapak masuk ke kelas saya untuk mengobservasi saya, Bapak dapat memberikan umpan balik terkait kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jika memang kegiatan pembelajaran saya itu masih banyak kekurangan, ya, itu nanti akan saya perbaiki ke depannya, sehingga untuk kedepannya di kelas itu juga pembelajarannya bisa lebih baik lagi karena adanya masukan atau umpan balik dari Bapak. Ya, baik Bu. Berarti banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan percakapan praobservasi kali ini, dan mudah-mudahan untuk harapan yang telah Ibu kemukakan tadi bisa kita raih hasilnya setelah melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas nanti. Terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya? Ya, insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 di jam pertama ya Bapak ya? Oh, siap. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya percakapan praobservasi kita kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu di kegiatan supervisi kelas pada hari Jumat nanti. Setelah itu nanti kita akan berlanjut ke kegiatan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik dari PP yang saya punya. Demikian Ibu, semoga apa-apa yang telah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tapi lemas. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masih. Coba semangat pagi. Oke, sekali lagi semangat pagi. Ya, alhamdulillah ya, ini kita masih diberikan kesehatan ya, dapat bertemu lagi, berjumpa lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ada yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi hari ini Ibu senang sekali bisa berjumpa kembali ya dengan kalian. Alhamdulillahnya pagi ini cerah ya. Oke, sekarang Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Agus Rahman ada? Hadir. Ahmad Ramdhani, Aryani, Azahra, tidak. Baik, ada beberapa teman kalian yang tidak hadir ya. Coba dicek dulu kerapihannya. Yang laki-lakinya bangun, bajunya sudah rapi atau belum? Di bawah masih ada sampah atau tidak? Tidak? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Masih ingat nggak? Kita itu minggu lalu belajar tentang apa? Nah, apa sih teks eksplanasi? Oke. Satu orang itu minta angkat tangannya untuk menjawab. Jadi jangan beraninya keroyokan ya. Angkat tangan siapa yang
Ya. Terkait dengan tsunami, video tersebut berisikan tentang tsunami. Kita pernah mengalami tsunami di Indonesia? Pernah. Tsunami di mana? Aceh, Banten. Itu memang tsunami yang cukup besar di waktu itu. Nah, apakah video yang tadi kalian tonton itu merupakan teks eksplanasi? Termasuk. Kenapa termasuknya? Ya, karena membahas terkait dengan fenomena alam. Jadi, Ibu jelaskan lagi, Ibu tekankan lagi bahwa teks eksplanasi itu teks yang isinya itu terkait dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Video yang tadi kalian tonton itu memang termasuk dalam eksplanasi karena membahas tentang fenomena alam. Betul ya? Ini kita membahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Ya, struktur dari teks eksplanasi itu ada berapa? 3. Apa saja? Jadi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan dan dijelaskan itu hal itu biasa berkaitan dengan fenomena alam, terus budaya maupun fenomena lainnya. Identifikasi fenomena berisi latar belakang kejadian. Yes, jadi struktur yang pertama itu identifikasi fenomena. Berarti bagian itu menjelaskan latar belakangnya peristiwa yang diambil itu seperti apa. Kalau tadi di bagian tadi video yang kalian tonton itu terkait dengan tsunami, ya dijelaskan nggak kenapa bisa terjadi tsunami? Dijelaskan kan ya. Terus tanda-tanda tsunami itu dijelaskan? Dijelaskan. Pertama terasa tuh getaran atau gempa. Kemudian tiba-tiba air laut itu surut ya. Sebelum terjadinya tsunami air laut itu ternyata surut. Setelah surut barulah datang gelombang ya yang disebut dengan tsunami gitu. Penyebabnya salah satunya apa tadi? Gempa bumi, terus longsoran, terus meteor, hujan meteor yang ke laut. Jadi ada gempa bumi yang di dasar laut yang menimbulkan terjadinya tsunami tersebut. Betul. Yang kedua proses kejadian. Jadi dijelaskanlah fenomena itu, prosesnya itu seperti apa. Kenapa prosesnya itu dijelaskan? Ya, supaya kalian tahu. Oh, ternyata kalau mau datang tsunami itu ciri-cirinya seperti ini, prosesnya seperti ini. Kalau hujan, datangnya hujan, prosesnya seperti ini. Ya, terjadinya itu dijelaskan di bagian proses kejadian. Yang terakhir itu adalah ulasan. Ulasan itu atau review di sini bisa berupa komentar, ya, ataupun apa? Penilaian tentang ya atas kejadian yang dipaparkan. Jadi ulasan itu bisa juga berisikan komentar, ya penilaian dan lain sebagainya. Ya jadi ada 3 struktur di dalam teks eksplanasi. Oke, sekarang pembahasan teks eksplanasi itu ada 3, ya. Ada apa saja? Nah, konjungsi di sini nanti akan dibagi menjadi 2. Ada konjungsi kronologis dan ada konjungsi kausalitas. Oke, kita lihat di sini. Nah, menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu adalah konjungsi hubungan sebab akibat. Oke, di sini ada contohnya. Banjir disebabkan oleh sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai. Mana yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitasnya? Angkat tangan siapa yang mau jawab? Ya, silakan Bang. Di sini yang menggunakan konjungsi kausalitas yaitu di bagian disebabkan oleh sampah-sampah. Ya, betul. Jadi di sini ya, konjungsi itu kan kata penghubung. Di sini kata penghubungnya yaitu yang berkaitan dengan sebab akibat. Di sini banjir disebabkan oleh sampah. Berarti konjungsi yang digunakan adalah disebabkan olehnya ya. Jadi itu
istilah. Istilah itu apa? Ya, kata-kata yang sering digunakan dalam bidang tertentu. Contoh kalimatnya. Ya, dalam kalimat tersebut berarti mana yang termasuk ke dalam kata istilahnya? Narapidana sama remisi. Narapidana itu apa? Nah, kalau remisi? Pengurangan masa tahanan, betul ya. Oke, sampai sini paham? Ya paham betul? Ada yang mau ditanyakan? Enggaknya ragu-ragu, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau tidak kita akan membentuk kelompok. Nanti kalian akan membentuk 4 kelompok ya, 4 kelompok. Terus nanti kelompoknya itu akan memilih warna. Ada warna ungu, hijau, biru, dan kuning. Nah, cara bermainnya yaitu contohnya satu kelompok itu 4 atau 5 orang ya. Nah, di depan kalian ibu sudah menyiapkan soal-soal ya. Jadi ada lembaran-lembaran soal, itu ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Cara bermainnya, contohnya Ramdan, Wida, Ersa, Sapanela satu kelompok nih ya. Nanti Ramdan yang maju duluan ngambil soal nomor 1. Setelah mengambil soal nomor 1, Ramdan balik lagi ke kelompoknya, kemudian kerjakan soalnya. Nah, setelah selesai mengerjakan soal, si kartu soal nomor 1 ini dibawa oleh orang kedua. Ya, contohnya Ersa yang bawa. Ersa bawa ke ibu. Ibu lihat dulu nih jawabannya benar atau kurang tepat ya. Kalau memang jawabannya benar, Ersa tempel ini jawaban di kuning. Berarti tempel di kuning nomor 1-nya. Ya, begitu. Terus setelah Ersa menempel, Ersa langsung ambil soal nomor 2. Nah, bawa balik lagi ke kelompoknya. Si soal itu kerjakan secara berkelompok lagi. Kalau sudah dikerjakan, sudah beres, ganti sama Wida, maju ke depan, kasihkan ke ibu. Kalau betul berarti tempel dan ambil soal nomor 3. Seterusnya begitu berulang sampai si soal habis ya. Kelompok yang paling cepat mengerjakan berarti dia mendapatkan nilai yang paling bagus, karena selain jawabannya benar, dia juga jawabannya cepat ya. Jadi kita nilainya bukan hanya benar tapi harus juga cepat. Paham? Paham. Kalau paham, silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, silakan. 3, 2, 1, silakan. Ya, struktur dan kebahasaan. Oke, termasuk ke dalam ini betul. Silakan tempelkan dulu. Ada double ticknya ya, dibuka double ticknya ya. Ya, betul. Silakan tempelkan. Ada double ticknya ya, tinggal dibuka double ticknya, tinggal ditempelkan. Silakan ambil soal kedua. Ambil soal kedua. Ayo ini kayak gini dulu baru nanti dibuka. Jawabannya betul. Silakan tempel. Ayo cepat ini yang udah nomor 2 kelompok hijau dan kelompoknya biru. Kuning OTW 2. Siapa yang maju? Ayo. Coba jawabannya. Siapa nih? Oke, betul.
Tadi dari keempat kelompok ini yang paling cepat dan tepat mengerjakan adalah kelompoknya biru. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Nah, karena sudah menjawab dengan tepat dan cepat, ini ada minuman buat kelompok biru. Silakan diambil. Padahal itu warnanya warna apa? Kalau saya yang benar ungu ya. Yang paling akhir. Mungkin gara-gara ada Sony di kelompok itu. Oke, kita dipercepat aja, kita bagian ke presentasi ya. Ayo mungkin jangan dulu diminum ya, presentasi dulu. Ini udah usai, kenapa semuanya? Boleh dibawa atau dibacakan bagian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru atau kelompok 3. Nama saya Bogor. Nama saya Aisyah Sebastian. Ya, nama saya Gaya Anwar. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi pada saat apa namanya? Yang soal pertama, bacakan. Di sini ada soal tentang panggalan teks. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Panggalan paragraf di atas termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi bagian ulasan. Karena di sini Sambil waktu melihat audiens. Karena di sini menjelaskan tentang untuk memerintahkan untuk rajin-rajinlah mencuci tangan. Ya, selanjutnya. Gantian, yuk. Di soal nomor 2 ada virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian virus ini akan terinfeksi jika imun tubuh lemah. Dapat menunjukkan kematian. Awal virus corona juga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelawar dan ular. Namun belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Sampai saat ini virus corona ditetapkan sebagai pandemi global karena disebabkan oleh penyebaran yang sangat cepat dan luas sehingga menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Panggalan paragraf di atas termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi bagian kronologis kejadian. Ya, tuh. Terus lanjut. Panggalan virus corona COVID-19 Coronavirus 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah memasuki Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Panggalan paragraf di atas termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi bagian identifikasi fenomena. Aku tadi mau ada tambahin mau ngapain kan? Ini mau dibantu. Yang paling satu apa enggak? Satu lagi. Banyak.
Sekian dari kami dari kelompok biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya tadi yang kedua itu kelompok kuning dulu ya. Kuning kan? Kelompok kuning silakan ke depan. Bagian akhirnya baca ya dari konstruksinya aja saya sudah bawa dia. Semuanya silakan. Ya, yang ini, yang empat aja dari konstruksi. Ada di sini dulu dong. Ini ada di sini dulu kan. Assalamualaikum dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid. Saya Salina. Saya Syafri. Saya Dewi Sarnia Zahra. Di sini saya Di sini saya presentasikan jawaban-jawaban tidak. Di sini adalah contoh konjungsi kronologis, yaitu kemudian virus ini akan terus menginfeksi kita imun tubuh lemah. Ya, di bagian ini yang konjungsi kronologis yaitu kemudian. Contoh konsumsi kausalitas. Virus corona dikatakan sebagai pandemi global karena disebabkan oleh penyebabnya. Yang menjadi bagian konsumsi kausalitas adalah disebabkan keterangan waktu. Pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Yang menjadi bagian keterangan waktu yaitu pada akhir Desember 2019. Dan yang terakhir yaitu istilah, contohnya seperti COVID-19 atau Corona. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, betul ya tadi jawabannya itu di konjungsi kronologis itu hanya ada satu di teks tersebut, yaitu kemudian. Ya, terus yang lainnya sebenarnya banyak ya, kayak istilah, apalagi keterangan waktu yang di dalam teks tersebut itu banyak sekali ya. Nah, istilahnya itu tadi corona, terus ada virus, ada pandemi, ada menginfeksi, ada imun, ada global, dan ada juga masker. Itu merupakan kata-kata istilah ya. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan dulu ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini terkait dengan struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi? Strukturnya ada berapa? Kebahasaannya ada berapa? Ada yang mau ke depan? Silakan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, silakan Rangga ke depan. Oke, jadi kesimpulan dari materi teks eksplanasi hari ini yaitu yang pertama, teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama itu membuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang kedua itu membuat informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan suatu kejadian atau fenomena. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi ada tiga, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, selanjutnya, struktur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu ada konjungsi kausalitas, hubungan sebab akibat. Selanjutnya itu ada konjungsi kronologis, dan ada keterangan waktu, dan juga terakhir itu istilah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk
Oke, baik. Sekarang setelah tadi menyimpulkan, kita akan melaksanakan post test terlebih dahulu ya. Post testnya masih menggunakan kuisis seperti tadi yang pretest ya. Silakan boleh dibuka. Duduk di tempat ini aja nggak apa-apa, sesuai dengan syarat. Ya. Ini dulu ya, relax aja bagusnya biar Ya, bisa. Udah solusi dulu, cepet nggak? kita udah selesai. Kita lihat tertinggi, yang paling tinggi yang mendapatkan 100 itu adalah Ahmad Ramdhani ya. Jadi paling tinggi Ahmad Ramdhani, kedua Ersa, dan ketiga adalah Rasid. Oke, baik. Tapi ada perubahan kan dari yang sebelumnya antara pretest sama post test. Ya, oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Ya, tetap semangat belajarnya ya. Minggu depan kita akan belajar tentang ceramah. Jadi kita sudah masuk ke bab baru lagi. Ya, jadi harus tetap semangat. Yang tadi kelompoknya yang menang dipertahankan prestasinya, bagi yang belum juga harus tetap semangat ya. Ibu akhiri aja kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karawang dengan unit kerja di SMK Negeri Batujaya Kabupaten Karawang. Pada hari ini saya tidak sendirian, namun ditemani oleh orang-orang hebat. Yang pertama ada Bapak Agus Suryadi SPD. Beliau merupakan pengajar praktik saya di program CGP Angkatan 9. Juga saya ditemani oleh Ibu Septiana Dewi Lestari SPD. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Batujaya Kabupaten Karawang. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait kegiatan observasi kemarin. Ya, hari ini kita akan berbincang di kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Septiana Dewi Lestari SPD. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Agus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Agus. Ya, baik. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Septi, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin mengajar di kelas yang telah Ibu pilih untuk kegiatan observasi? Ya, alhamdulillah perasaan saya kemarin setelah melaksanakan pembelajaran ya, walaupun mungkin siswanya tidak lengkap karena memang sedang PKL ya, tapi saya rasa saya cukup puas dengan kegiatan pembelajaran kemarin karena siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Oh iya, berarti Ibu merasa cukup puas dan berhasil ya dalam pembelajaran kemarin. Baik Ibu, selanjutnya bisa diterangkan kembali aspek-aspek apa saja yang Ibu kembangkan kemarin dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas yang kita observasi kemarin. Ya, baik, terima kasih Pak Gus. Untuk area pengembangan yaitu memilih pembelajaran ya yang membuat siswa itu tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran dan memfokuskan pada kegiatan siswa ya, jadi fokusnya kita ke siswa. Jadi adapun
langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama pasti kita menyiapkan perangkat pembelajaran dari RPP, bahan ajar, modul ajar, sama evaluasinya itu seperti apa. Nah, langkah-langkahnya yang pertama dalam kegiatan pembelajaran ya, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok karena sistem pembelajaran yang dilakukan kemarin adalah pembelajaran berkelompok ya. Nah, kelompok tersebut terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nah, karena ini menggunakan metode pembelajaran quick on the draw, jadi nanti di depan itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan warna kartunya. Nah, jadi nanti dikelompokkan ada yang kelompok merah, kuning, biru, dan ungu kemarin ya. Nah, jadi siswa itu memilih mau kelompok yang mana. Nah, kemudian di depan itu ada tumpukan-tumpukan soal. Satu orang pertama ke depan untuk mengambil soal yang pertama. Nah, kemudian mereka kembali ke kelompoknya untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian orang kedua maju ke depan memberikan jawaban dari soal yang pertama. Ketika dirasa soal pertama itu sudah benar, mereka silakan tempelkan di papan ya yang sesuai dengan warna kelompoknya. Kemudian orang kedua tersebut mengambil soal nomor 2, kembali ke kelompoknya, seterusnya berlanjut seperti itu sampai semua soal berhasil. Nah, kemudian setelah selesai semuanya soal dikerjakan, masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian mereka mengerjakan soal evaluasi melalui kuisis, begitu Pak. Baik, luar biasa sekali. Berarti untuk area pengembangan pokoknya berpusat pada siswa ibu ya. Dengan model pembelajarannya quick on the draw, juga menggunakan model ajar untuk evaluasinya yaitu kuisis. Oke. Baik ibu, selanjutnya selama ibu mengajar kemarin, apakah ada kendala-kendala yang ibu hadapi di kelas? Untuk selama pembelajaran kemarin, untuk teknisnya alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma memang kita kan tidak bisa menuntut semua siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Tapi dengan metode pembelajaran yang saya gunakan kemarin, saya berharap semua siswa itu aktif, terutama minimal mereka itu bergerak, jadi ada kegiatan atau aktivitas di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Tetapi kekurangannya yang menjadi hambatan untuk anak-anak kita yaitu kurangnya komunikasi atau public speaking. Jadi ketika mereka berpresentasi itu ada sebagian yang memang cuma di part tertentu dia berbicara, walaupun sudah dibagi-bagi, mungkin si A nanti berbicara ini dan lain sebagainya, tapi mereka masih belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya, masih by text ya, jadi bacanya itu by text, tidak bisa mempresentasikan secara langsung atau improve itu. Baik Bu, berarti secara garis besar untuk teknis tidak ada kendala, namun kendalanya terdapat pada keaktifan siswa dan rasa percaya diri siswa yang belum tinggi. Ya, betul. Nah, baik Bu, kalau begitu bagaimana solusi yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu di waktu mendatang? Ya, saya berusaha untuk di setiap pembelajaran itu untuk melatih rasa percaya diri dan komunikasi peserta didik. Itu akan selalu ada presentasi di kegiatan pembelajaran, sehingga anak yang tadinya malu-malu mau tidak mau kan kalau ada presentasi setiap di pembelajaran saya, mereka akan mulai terbiasa untuk berbicara di depan umum, begitu Bapak. Baik Bu, berarti solusi pokoknya adalah melatih kepercayaan diri siswa melalui model pembelajaran yang mengharuskan mereka aktif ke depan seperti itu ya. Betul Bapak. Kapan Ibu akan melakukan solusi yang telah Ibu ungkapkan tadi? Ya, secepatnya ya Bapak ya. Jadi ketika nanti ada pembelajaran di kelas tersebut, saya akan mencoba menerapkan solusi tersebut. Baik Ibu, semoga apa yang telah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar di pembelajaran yang akan datang dan siswa kita lebih tertarik, lebih semangat dan lebih bisa meningkat kompetensinya. Baik Bu, sepertinya sudah cukup percakapan pasca observasi kita kali ini.
Terima kasih atas waktunya telah mau melakukan percakapan observasi dengan kami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.